Makan bergizi gratis, tiga kata yang terdengar manis di telinga publik, seolah negara sedang menyuapi harapan ke piring-piring kecil di sekolah dasar. Lanjutkan, hentikan, atau benahi. Saat ini kita bongkar jalurnya setapak demi setapak. Dari dapur yang mengepul hingga meja murid yang menanti, bukan untuk mengagalkan mimpi, tapi untuk memastikan negara tidak memberi makan risiko. Program sebesar ini tidak boleh berdiri di atas surat edaran dan niat baik. Ia butuh tulang punggung peraturan presiden yang jelas membagi peran, menandai batas, dan menanggung konsekuensi. Pemerintah menyatakan Perpres Tata Kelola MBG sedang disiapkan, mengatur siapa mengawasi apa, dari pusat hingga daerah. Tanpa dasar yang kokoh, yang lahir adalah ambiguitas. Ketika ada yang sakit, siapa yang dimintai pertanggungjawaban? BGN, Dinas Kesehatan, atau Kepala Daerah? Regulasi yang lemah bukan sekedar administrasi yang berantakan, ia adalah undangan bagi kekacauan. MBG bukan sekedar urusan panci dan piring, ia adalah persilangan kementerian. Pertanian memastikan pasokan, kesehatan menjamin keamanan pangan, pendidikan menata ekosistem sekolah, pemerintah daerah menyiapkan dapur, BGN menautkan semuanya. Di lapangan, simpul-simpul itu belum selalu terikat. Ada dapur berdiri sebelum standarnya hidup. Negara berbicara perbaikan, jaringan OKKPD untuk mengawal bahan, penguatan peran daerah dalam rancangan Perpres, dan pengawasan internal berlapis. Tapi publik menunggu bukti, koordinasi yang terasa bukan di podium, melainkan di piring anak-anak. Angka-angka dilontarkan seperti konfeti, puluhan juta penerima, target mendekati 83 juta jiwa, triliunan rupiah diusir dari kas menuju dapur. Namun perencanaan tanpa data yang jernih membuat program seluas ini mudah tersesat. Serapan anggaran yang tertinggal, klaim cakupan yang sukar diverifikasi, dan data kasus yang timpang antar lembaga, semuanya adalah cermin retak yang membuat evaluasi kabur. Saat sebagian orang tua mengaku tak bebas bersuara ketika anaknya sakit, kita paham bukan hanya gizi yang butuh keberanian, transparansi juga. Tanpa peta yang presisi, dapur bisa lahir di tempat yang salah, bahan datang tanpa rantai dingin, dan pembelajaran dari kasus tak pernah menjadi kebijakan. Memasak untuk ribuan anak bukan romantika dapur rumah. Ini operasi industri yang menuntut disiplin. Satu kesalahan kecil, suhu, waktu, kontaminasi silang cukup untuk menjatuhkan ratusan murid. Kita melihatnya di Jawa Barat, klaster yang berambat, ribuan siswa tumbang, bakteri yang teridentifikasi di laboratorium, dan lini layanan kesehatan yang kewalahan. Kasus-kasus bermunculan dari Bandung Barat hingga Kupang, sebagian diakui resmi, sebagian lain menjadi desas-desus yang berlari lebih cepat daripada klarifikasi. Pemerintah bicara sertifikasi SLHS, HACCP, halal, BPOM menambah pendampingan. Namun laporan di lapangan menyebut tidak semua SPPG memiliki SOP, bahkan lebih sedikit yang benar-benar menerapkannya. Jika dapur adalah jantung program, maka standar adalah detaknya, dan hari-hari ini detak itu belum teratur. Kita ingin uang rakyat berputar di desa, sayur dari petani setempat, telur dari peternak kampung, ikan dari nelayan sekitar.
Tetapi pengadaan adalah lorong yang panjang. Di lorong itu transparansi dan kompetisi sehat menentukan kualitas yang tiba di piring. KPK mengingatkan anggaran raksasa adalah magnet penyimpangan. Pengawasan harus digital, real time, dan bisa diintip publik. Di saat yang sama, kelompok masyarakat sipil mengingatkan soal mutu menu yang tidak sepadan dengan pagu, seraya mendesak jeda untuk berbenah. Negara menjanjikan akun virtual, sinergi deteksi dini, dan audit berlapis. Namun integritas pengadaan diukur bukan dari janji, melainkan dari harga yang jujur, pemasok yang kompeten, dan porsi yang benar-benar bergizi. Pengawasan yang baik tidak hanya menghukum setelah kejadian, ia mencegah sebelum piring diangkat. Ombudsman turun dengan uji petik di 34 provinsi. BPOM menguatkan pengujian. Pemerintah mengumumkan paket langkah pengawasan dari sertifikasi pelaksana sampai audit independen. Namun publik masih bertanya, di mana dashboard yang bisa kami lihat? Mengapa angka korban berbeda antara satu lembaga dan lainnya? Selama transparansi data tidak menjadi kebiasaan, kita akan terus sibuk memadamkan kebakaran sambil menebak dari mana api berasal. Dapur yang aman lahir dari orang yang kompeten dan alat yang memadai, juru masak yang mengerti HACCP, petugas sanitasi yang rajin mengukur suhu, pengawas yang paham mikrobiologi, dan admin yang tekun melaporkan. Di banyak tempat, SPPG dibangun lebih cepat daripada kemampuan yang menyangganya. Sertifikasi dikebut, pelatihan digenjot, tapi jarak antara standar di dokumen dan praktik di lapangan masih terasa. Selama kapasitas daerah timpang, pusat akan disalahkan untuk kesalahan yang terjadi di ujung paling jauh. Dan selama pelaksana di ujung itu tidak diperkuat, tragedi bisa berulang. Program ini bisa menjadi wajah kasih negara atau cermin lalai yang memalukan. Dari ujung dapur sampai meja murid, kita sedang menguji apakah kebijakan publik kita sekedar parade jargon atau sungguh-sungguh mengutamakan keselamatan anak. Tugas kita sederhana namun keras, menuntut perpres yang tegas, data yang jernih, dapur yang patuh standar, pengadaan yang bersih, pengawasan yang terbuka, dan kapasitas daerah yang kuat.